pengalaman saya 2 tahun lebih merawat Yaris Pak Pao. Sebanyak itu spare partnya saya kerjakan sendiri dan ternyata mudah didapatkan spare partnya, bisa diganti sendiri dan murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya yang pada hari ini akan bercerita pengalaman. Hanya bercerita pengalaman, tidak berbagi tips maupun tutorial. Hanya cerita pengalaman bagaimana saya 2 tahun lebih merawat Yaris Pak Pao ini. Ya, apa saja parts yang diganti. Begitu. Ya, tapi sebelumnya bisa subscribe dan like dulu dan komen jangan lupa. Ya. Nih, lanjut. Jadi selama 2 tahun lebih saya merawat Yaris Pak Pao ini, part apa saja yang diganti ya. Jadi ketika kita membeli mobil second itu sangat bergantung pada perawatan pemilik sebelumnya ya. Kalau misalnya perawatan pemilik sebelumnya itu rutin bagus ya, kita dapat barang yang bagus. Tetapi kalau misalnya tidak begitu perhatian karena sibuk atau alasan lain ya, pasti kita dapat barang yang seadanya. Tapi saya lihat mobil ini waktu saya mau beli ternyata hanya butuh sedikit perawatan saja, tidak bekas banjir, tidak bekas kecelakaan, nabrak dan sebagainya. Makanya saya berani ambil dan saya putuskan tidak apa-apa, akan nanti saya rawat sendiri ya. Begini teman-teman, jadi waktu itu awal tahun 2020 saya mendapatkan mobil ini. Nah, ketika saya mendapatkan mobil second, biasanya langkah yang pertama adalah penggantian seluruh cairan, kemudian tune up ya kan. Nah, ketika tune up itu saya bersihkan throttle body saya dan lain sebagainya, kondisi masih cukup bagus, sensor-sensor masih berfungsi semua. Hanya saja saya mengganti busi. Awal pertama saya ganti businya ya, saya ganti businya karena busi yang sudah tidak begitu bagus, saya ganti businya. Untuk sensor-sensor lain tidak ada yang saya ganti. Setelah itu saya cek cairan radiator, ternyata masih bagus. Tetapi yang perlu diganti apanya? Bukan selangnya, tetapi yang perlu diganti hanya tutupnya karena dia sudah lemah. Ketika suhu agak panas banyak cairan yang mengalir ke penampungan. Jadi mungkin tutupnya jelek, saya ganti tutupnya sembuh ya. Karena cairannya masih bagus, radiatornya juga masih bersih, hanya ganti tutup radiator saja. Kemudian setelah saya tune up, kemudian saya bersihkan radiator, saya cek keseluruhan cairan-cairannya bagus. Nah, kemudian saya merasakan di gejala kaki-kaki. Di gejala kaki-kaki itu ada yang tidak beres. Ketika di jalan yang tidak bagus bunyi kluduk, berisik. Nah, ternyata setelah saya cek, ini setelah saya cek link stabilnya kena. Yang bagian mana ini? Nah, yang ini sudah koclak, bootnya juga sudah pada sobek, pasti sudah kotor. Ini saya ganti sekaligus dengan saya cek rem semuanya, ternyata kampasnya sudah tipis. Akhirnya saya ganti kampas rem depan. Nah, yang belakang saya cek masih bagus, ini tinggal kampas rem depan saya ganti. Ketika saya ganti ini juga ya, ternyata saya cek lagi di bagian pen kalipernya sudah oblak. Saya cek pen kalipernya masih bagus, ternyata ternyata bushing rakstirnya ternyata bushing pen kaliper atau seal pen kalipernya kena. Dia sudah nggak ada, jadi dia macet kemudian oblak. Akhirnya saya belikan dapat 2, hanya saya pakai 1 karena yang sebelah masih bagus. Ini yang sebelah mana ya, sebelah kanan kalau tidak salah. Sebelah kanan ini sudah saya ganti, ini masih ada sisa 1. Ini juga sepakat saya ganti karena pen kalipernya saya buka, maka saya ini karet bootnya juga sudah saya ganti. Karet bootnya sudah boot pen kaliper, ini ya. Kemudian setelah beberapa minggu ternyata di starter pagi hari kok ada yang berdesit seperti suara gesekan apa. Akhirnya saya cek fan beltnya
sudah kendor, sudah tidak bisa dikencangkan lagi. Nah ini sudah saya ganti. Kondisi masih cukup bagus ya sebetulnya, tetapi sudah berbunyi dan tidak bisa dikencangkan lagi. Akhirnya apa? Saya ganti. Ini fan belt. Dan memasuki musim penghujan, saya lihat di wiper belakang sudah tidak bagus, sudah bunyi gerut berisik. Akhirnya saya ganti juga. Kemudian ternyata masih ada bunyi-bunyian yang aneh di sekitar kaki-kaki. Setelah saya ganti bushing band kaliper, kemudian kampas remnya, ternyata dugaan saya mengacu ke rakstir yang ada kerusakan. Maka saya bawa ke bengkel ke kaki. Ternyata apa? Betul, bushing rakstirnya minta ganti karena barangnya sudah jelek, sudah hancur. Saya tinggalkan di bengkel, tidak saya bawa pulang ya. Ini rakstir sudah saya ganti. Ternyata di tengah perjalanan masih ada bunyi-bunyi yang kurang nyaman. Saya ganti ban satu set, empatnya saya ganti. Serta apa? Serta aki sudah saya ganti ya. Aki mobil sudah saya ganti karena starter sudah tidak begitu enak ketika sudah lama tidak dipakai. 1 minggu itu kayak semacam alot, berat kalau starter. Maka saya ganti langsung akinya dan alhamdulillah normal. Kemudian apalagi, bearing roda belakang mulai mendengung dan akhirnya saya ganti ya. Bearing ini sudah rusak, saya ganti ya. Ini bearing belakang. Kemudian sensor ABS belakang juga sudah saya ganti yang sebelah. Jadi kanan kiri posisinya sekarang sudah bagus, sudah normal semua, sudah enak, tidak mendengung, tidak error. Indikator ABS dan handremnya sudah tidak menyala lagi. Ini bearingnya satu set sudah saya ganti, ini sensornya juga sudah. Kemudian karena sering saya bongkar pasang roda bagian depan, ini ternyata saya mengalami musibah baut rodanya patah, baut roda patah, yang satunya lagi hampir patah. Saya ganti semua ini ya, saya ganti. Kemudian setelah sekian lama saya merasakan ada getaran ketika mainkan setengah kopling dan saya ganti engine mounting bagian bawah atau tengah ya, bagian tengah ini gasnya, tapi sudah saya modifikasi, sudah saya kasih lem silikon kaca ya, tapi ternyata kebanyakan jadi keras banget seperti besi, bukan karet lagi. Ini dipakai sudah tidak enak. Ini niatnya bekas ini mau saya tambal sedikit saja biar agak empuk, karena biar tidak retak. Ternyata saya ngasihnya kebanyakan jadi malah keras seperti besi semua. Ini bagus juga. Ini engine mounting tengah. Serta yang terakhir adalah saya mengganti ini shock breaker depan, kanan dan kiri sudah saya ganti semua karena sudah tidak nyaman, sudah berbunyi duk seperti itu. Maka saya ganti. Yang rusak sebetulnya hanya yang sebelah kanan, tetapi karena saya ganti baru maka harus dua-duanya. Kalau ganti breaker itu kalau bisa dua-duanya biar keseimbangannya itu bagus, kelenturannya sama ya. Ini kemudian ketika saya ganti shock breaker itu sekalian dengan karet supportnya, biar sekalian. Nah ini karet supportnya juga sudah tidak bawaannya lagi, sudah pernah diganti ini bekasnya. Ini mereknya apa? Mereknya RBI. Saya ganti yang baru ya. Nih. Sampai apa teman-teman? Sampai plat nomor ini saya sudah ganti ya, plat nomor ganti, platnya ganti, nomornya juga ganti. Jadi teman-teman, sekian banyak part yang saya ganti itu tidak semuanya saya bawa ke bengkel, sebagian besar saya kerjakan sendiri ya. Jadi kalau Yaris Popo ini menurut saya perawatannya sangat mudah dan murah, makanya saya cocok merawat Yaris Popo ini. Dari sekian banyak spare part yang diganti tadi, ternyata mayoritas adalah bagian kaki-kaki. Untuk bagian mesin nyaris tidak pernah error sama sekali, tidak ada yang bermasalah, tidak ada. Jadi hampir yang spare part yang saya ganti itu kebanyakan adalah spare part di kaki-kaki. Jadi memang kalau menurut saya untuk mobil Yaris Popo ini yang perlu banyak sentuhan adalah di sektor kaki-kakinya. Jadi kalau misalnya teman-teman berniat untuk membeli mobil Yaris Popo itu, tolong dicek bagian kaki-kakinya yang terutama. Karena apa? Itu kelemahannya.
Kemudian ketika mobil ini sudah nyaman, sudah enak, masih ada di dalam interior yang kurang enak menurut saya, yaitu apa? Bagian head unit. Nah, head unit ini ternyata rusak karena ini lama-lama CD-nya error. Saya masukkan tulisannya error di sini ya. Kemudian ya sudah, ini sudah ketinggalan zaman, akhirnya saya ganti yang aftermarket yang double din, ada layarnya jadi bisa nonton penyanyinya ya. Tuh, jadi demikian teman-teman, ini sekilas tentang bagaimana pengalaman saya 2 tahun lebih merawat Yaris Pak Pao. Sebanyak itu spare partnya saya kerjakan sendiri dan ternyata mudah didapatkan spare partnya, bisa diganti sendiri dan murah itu. Jadi kelebihannya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, bisa dikerjakan sendiri, kemudian spare partnya murah, kemudian juga mudah didapatkan. Kalau di khusus sekitar tempat tinggal saya ini memang mudah didapatkan, tidak terlalu sulit seperti itu. Tidak seperti mobil-mobil lain, saya pernah mengalami cerita dari teman juga, ada mobil merek tertentu yang spare partnya sudah mahal, susah dicari, kemudian harus bengkel yang mengerjakan. Ya namanya kita beda-beda ya, seperti itu. Nah, ini pengalaman saya. Untuk teman-teman bisa apa ya, katanya begini tidak. Kalau misalnya kita mendapatkan mobil kondisi yang bagus dari pemakai sebelumnya, ya kita tinggal pakai saja. Tetapi ini memang namanya mobil second, ya tetap harus butuh perawatan. Tidak seperti mobil baru yang kita tinggal pakai kesana kemari, isi bensin sudah selesai. Ini tidak, karena kita punya mobil yang lebih dari 5 tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun, maka harus butuh perawatan ekstra seperti itu. Demikian ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.